Pernah nggak sih kalian ngerasa semua orang itu lebih hebat daripada diri kalian? Ngebandingin diri sama orang lain dan berujung kita selalu ngerasa kurang. Hi Growmates, welcome to Don't Securities Podcast. Hai Growmates, apa kabar nih kalian? Wah, semoga sih selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kenalin, aku Naya dan Aku Kila. yang bakal nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan nih. Yeay! Nah, pokoknya hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, tapi bakalan tetap deep ya, Kil. Karena kita bakal ngobrolin topik yang bisa dibilang relate gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. Bener banget, dan pastinya kita nggak cuma berdua dong, Nay. Bener banget dong. Iya, di depan kita udah ada 2 narasumber kece yang bakal sharing-sharing nih tentang insight mereka, pengalaman mereka yang pastinya relate dan nyambung juga sama materi yang bakal kita bawain di sore hari ini. Bener. Oke, mungkin 2 narasumber keren kita ini bisa nih ya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, hai Halo, Growmates. Growmates. Hai. Oke, kenalin, aku Erika, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Aku Rafindra, aku juga dari Ilmu Komunikasi dan kita berdua sama-sama angkatan 25 teman-teman. Oke, hai Robin dan El. Hai. Mungkin kita di sini chit-chat tanya-tanya dulu kali ya. Gimana Bener. kabar kalian hari ini dan kira-kira akhir-akhir ini tuh kalian ada kesibukan apa sih? Oke, Dan siapa dulu mungkin nih? Robin dulu kali ya. Siapa dulu? Iya, boleh. Siapa ngobrol. nih? Kesibukan aku akhir-akhir ini karena kita lagi masa-masa ujian ya. Iya Aku sih. sibuk bener. ujian sih, sibuk belajar teman-teman. Sama sibuk memperbaiki diri aja. Was, Masya Allah. Oke, kalau El gimana nih El? Oke, kalau aku sama sih ya. Aku juga lagi sibuk belajar dan terakhir kemarin aku habis kerja tahu teman-teman. Wah, jujur keren. Keren. Jadi di sela-sela kuliah sambil kerja juga ya. Iya, benar-benar. Ternyata di semester 2 ini teman-teman kita nggak cuma berorganisasi aja, tapi udah ada yang mencoba berpengalaman untuk kerja. Salah satunya El nih, guys. Ya, nah itu guys, jadi emang aku nih udah kenal El sama Rafin ini udah lumayan lama ya. Dan ya aku selama ini mandang mereka tuh emang orang-orang yang keren banget, aktif banget. Gak beneran, ini beneran. Kayak yang tadi juga mereka udah spill ya, mereka tuh aktif di berbagai kegiatan juga. Makanya kayak aku sempet sih terlintas kayak El sama Rafin ini pernah gak sih insecure? Oh ya, mungkin langsung aja kita tanya ya. Gimana nih, El sama Rafin pernah gak insecure? Kalau aku sih jelas pernah banget ya. Oke. Kalau Robin kayaknya enggak deh. Kalau Gimana nih, Raffi? Jujur aku gak pernah insecure teman-teman. Wah. Alhamdulillah nggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sangat bersyukur dengan Selayaknya manusia normal aja. benar. Pasti pernah ya. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, kalau dengar kata insecure, apa sih yang terlintas di benak kalian, guys? Kalau aku ya, aku tuh kalau dengar insecurity itu ingat momen-momen dimana kita masih SMP. Oh, Kita kenapa pasti tuh? kan banyak banget yang rasa kayak, aduh aku jelek banget sih waktu SMP gitu. Jujur, iya sih. Afirmasi. Afirmasi. Ramin, Kok mungkin Ramin. afirmasi? Karena aku relate buat aku. Oh, iya, juga. iya bener banget. Kalau aku insecure ya, kalau di masih SMP, pas aku tuh SMA zaman-zaman pelarihan dari pas kita baru masuk SMA. Oh iya, itu juga. Jujur Iya tuh sih. lihat orang-orang kok banyak yang keren gitu di SMA, jadi kayak Aduh, gua jangan kapan ya gitu, Iya, gua bener-bener. kapan gitu sih. Tapi emang SMA tuh insecure lebih ke insecure ini nggak sih, akademis. Benar-benar. Bener banget. Karena kita rasanya tuh kayak dikejar, tapi sebenarnya nggak ada yang ngejar juga sih, tapi Iya. dikejar sama akademis sendiri gitu. Dan karena banyak yang juga ambis ya, jadi kita Bener. kayak Bener. kejar-kejaran Bener-bener. gitu. Bener-bener. Nah tapi kan tadi kan udah bilang nih kalian itu mulai ngerasa insecure tuh dari kapan. Nah tapi kira-kira akhir-akhir ini kapan sih terakhir banget nih ya kalian ngerasa insecure tuh kapan? Kalau aku sih baru-baru ini ya, kayak kemarin waktu kita dikasih tahu tentang IP, itu aku langsung insecure banget. Aduh, orang-orang kok nilainya bagus-bagus banget, sedangkan aku kok kayak, ya aku bagus sih. Iya, kita juga tahu sih pasti bagus ya, guys. Cuma kok kayak masih ada yang lebih bagus gitu. Terus juga ya paling hal-hal kecil sih yang bikin insecure ya. Bener. Kalau Arvin gimana? Aku juga merasa insecure tuh akhir-akhir ini sih. Jujur aku insecure karena kamu sih, Al. Oh, apakah terlalu gong? Ibaratnya kita kuliah nih udah sibuk belajar, sibuk ngatur buat jadwal kelas dan lain-lain, Iya, benar. organisasi, tapi dia masih bisa kerja. Bener. Jujur, Nah, keren sih. itu yang bisa kayak kok orang-orang bisa ya sambil kerja, sambil kuliah gitu loh.
gitu. Wah, gitu ya guys. Ternyata El sama Rafin ini pernah ya guys insecure. Saya pernah Berarti El nih berarti manajemen waktunya bagus Bagus nih. Rafin juga aku yakin juga pasti udah keren sih manajemen Iya. waktunya. Amin. Jujur. Insyaallah. Nah, jadi walaupun dari El sama Rafin ini pengalamannya beda-beda, tapi kita bisa tarik garis benang merahnya nih sama ya. Balik lagi ke perasaan ragu sama diri sendiri dan ngerasa kurang gitu kalau dibandingin sama orang lain. Nah bener banget, aku setuju banget sama apa yang tadi barusan Nay bilang. Dan mungkin biar kita tahu lebih dalam kali ya tentang pembahasan materi kita di sore kali ini, gimana kalau misalnya kita langsung masuk aja ke materi utamanya. Dan kenapa sih banyak dari kita yang bisa relate sama insecure ini? Oke, sebenarnya kalau aku dengar insecurity itu bukan suatu hal yang biasa ya. Iya, benar banget. Kalau secara psikologis, insecurity itu merupakan keadaan seseorang di mana dia tuh ngerasa takut, ngerasa nggak percaya diri. Intinya isi otaknya tuh kayak negatif aja, gitu. Oh gitu. Terus menurut aku juga nih insecurity itu sekarang udah bukan masalah personal lagi sih teman-teman. Karena di era digital kayak gini nih, di era-era sekarang ini kesehatan mental tuh udah dibahas menjadi isu-isu yang benar-benar serius gitu loh banyak orang. Kalau dari kalian nih, kira-kira apa sih menurut kalian fenomena-fenomena di kehidupan kita sehari-hari yang bikin orang tuh jadi makin insecure gitu? Mungkin di era digital ini sekarang kayak kita tuh bakalan kita tuh sering menemukan komentar-komentar yang kayak bikin kita aduh parah banget sih ini sih. bener-bener. Mungkin Apalagi di era-era medsos ini kan ya ibaratnya peraturan kita tuh udah bebas bersuara kan. bener Orang-orang bebas banget. mengatakan apa yang dia mau. betul tuh contohnya kayak ada yang ngatain aduh mahrib banget sih Oh, gitu. ya, komentar-komentar kayak gitu ya, sering bikin jadi makin Bikin insecure. sakit sih. Iya, Apalagi ada iya momen sih. kayak ih abu-abu monyet. Kayaknya aku yang baca aja gitu ya. Kok jahat banget itu Iya bahasa sih, orang ya. jujur itu jahat ya. Padahal kan warna kulit manusia kan emang Iya, macem-macem ya. iya, emang beda-beda. Emang gitu. Iya. Kurang memahami Jadi gitu. itu kayaknya over sih. Kalau- Iya. Nah itu yang bikin kayaknya orang yang tadinya mau berkembang lewat media sosial tapi pas buka komen yang Iya. bikin dia down lagi, gak semangat, Bener-bener. insecure lagi. Mempersiapkan kepercayaan diri tuh susah Iya, banget bener ya. banget. Jujur susah banget. Tiba-tiba ada orang yang kayak gitu itu jahat banget Iya, sih. dengan mudahnya yang udah kita bangun itu jadi runtuh lagi cuma gara-gara perkataan dari online gitu ya. Bahkan temanku juga ada ayahnya tuh dia tuh baru banget ganti profile WA ya. Tiba-tiba kenapa tuh? kok pas aku lihat beberapa menit kemudian dia hapus. Ternyata salah satu dari temennya tuh ada yang komen kalau misalnya wajahnya itu kayak pelengar Iya, atau enggak kayak kan. kurang happy gitu loh, makanya langsung di take down gitu sama dia. Terus dia nanya ke aku dong, lah perasaan aku ngeliatnya biasa aja dan itu cantik gitu loh. Jadi kadang POV orang tuh bener-bener ngaruh sama percaya diri kita Iya. masing-masing gitu loh. Bener-bener Bener banget sih. afirmasi. Iya, terus juga aku lihat ya, kita jadi makin sering ngebandingin diri sama orang lain gitu nggak sih? Gara-gara di era digital ini, kita kan udah ada yang namanya sosial media ya. Dan orang-orang tuh sering pada upload hal-hal yang meng-highlight dirinya sendiri gitu. Dan bagi sebagian orang ngelihat itu tuh jadi bikin kita makin ngerasa harus ngejar gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah Kayak banget ngelihat sih. postingan orang lain yang ngepost tentang dirinya sendiri yang kayak Wah, iya wah gitu, terus bikin kita jadi ngerasa kok aku nggak bisa ya kayak dia gitu. jujur pasti pernah sih ya. Kamu pernah kan? Pernah banget sih. Kayak misalkan kita lihat postingan teman kita nih, dia ikut lomba di sini, ada juara sertifikat dan lain-lain. Kayak, wah, gua kapan ya? Iya sih. apa hasil selama ini gue usaha gue tuh nggak ada hasilnya. Pasti kayak gitu loh, kayak pikiran-pikiran ya insecure itu Iya, pasti muncul. benar. Bener banget. Oke, nah tapi ya kalau misalnya perasaan insecure ini terus-terusan dibiarin, menurut kalian apa sih dampaknya ke diri kita sendiri gitu? Iya bener nih, dari postingan IG, lihat postingan orang gitu kan. Iya, Terus bener. ada juga riset yang ngasih data. Aku cek HP dulu ntar ya. Oke. Apa tuh? Ada nih dari Beauty Confidence Report teman-teman tahun 2017. Gimana Itu kok tuh? ada yang ngomong kalau 38% dari perempuan Indonesia tuh rutin bandingin diri mereka Wow. sama orang lain. Dan banyak yang ngerasa insecure sama penampilan mereka sendiri. Bener nggak sih? Wah, jujur Setuju Bener banget sih. kayak
all the time gak sih itu bahan overthinkingan kita setiap hari kayak mau malam, siang, pagi kayak cek muka, aduh kurang ini, cek ini, aduh kurang ini. Nge-scroll dikit ngelihat kayak orang wow gitu udah langsung ngebandingin sama diri sendiri. Tapi aku yakin itu gak cuman perempuan gak sih Iya, yang benar. ngerasain Iya, itu. bener banget. Kalian juga nggak boleh lupa kalau katanya laki-laki itu juga kayak gitu. Bener Kayak mereka tuh Gimana nih? Gimana nih, setuju kah? Setuju kalau kah yang aku atau tahu ya, enggak katanya kah? cowok itu gantengnya dari rambut. Gimana Oh, tapi bener sih. Iya Jujur, kan? Mahkotanya cowok. bener. Ibaratnya kalau cowok itu beda rambut, beda mahkota. Bener. Oh, iya. Makanya kebanyakan cowok-cowok kalau cukur terus gagal banyak yang Nasib. Ngeri Kalau sendiri ya. Gue pengen nangis. galau gitu loh kayak Deh, rambut rambut cakep gua cukur jadi rusak, itu bikin insecure tau. Bener. Tapi aku dari POV aku emang kalau misalnya cowok beda rambut tuh kayak beda muka. Padahal nggak ada yang beda nggak sih Iya. mukanya? Cuman rambut doang. Secara nggak langsung kamu membuat cowok-cowok insecure. Enggak kan siapa tahu bedanya tuh jadi makin fresh, Iya. makin ganteng, Iya, makin Tapi gila. bahkan ada yang kayak langsung beda 5 tahun lebih muda. Tuh, Iya, bener. iya. Beneran. Tapi gaya rambut aku yang sekarang ini oke nggak? Oke. Cocok. Jadi menurut aku cocok Betul, tuh. betul. Aduh, Lebih cocok fresh, sih. Lebih fresh, iya. Terima kasih teman-teman. Oke, nah jadi tapi ya guys, kalau misalnya perasaan insecure tadi itu terus dibiarin, menurut kalian lama-lama dampaknya ke diri sendiri tuh jadi gimana sih? Oke, mungkin kayak mulai dari hal-hal yang ringan ya. Contohnya kayak overthinking, itu tuh bisa bikin orang ngerasa depresi, terus juga mengganggu gangguan mental Pikiran, iya. gitu kali ya. Gangguan mental gitu. Ya dan semacamnya lah. Setuju Kayak sih, gitu kayak dari hal kecil aja, dari overthinking gitu, kayak misalkan itu bisa jadi dampak buat kita juga. Terus juga kayak banyak juga satu hal penting yang harus kita sadarin gitu loh dari diri kita juga, kayak yang kita lihat dari diri kita dan orang lain itu belum tentu seburuk apa yang kita pikirin. Bener banget. Terus juga ini tahu orang itu bakalan ngerasa kayak dirinya tuh salah terus kalau dia ngerasa insecure. Jadi kayak apa yang kita lakuin tuh kayak aduh kurang terus nih, salah mulu nih. Bener. Jadi itu sih yang berdampak, yang akan berbahaya buat orang nantinya gitu. Yang padahal yang menurut aku nih, di balik semua kegagalan tuh, walaupun kita gagal mencapai garis finish, setidaknya kita pernah melewati berbagai proses menuju garis itu. Iya benar. Banyak perubahan yang kita Bener banget. lalui. Banyak yang nggak kelihatan di depannya ya prosesnya, terus apa yang dibaliknya tuh orang-orang nggak tahu gitu. Malah ngeliat hasilnya doang karena Iya. emangnya kelihatan hasilnya doang ya kan, kita nggak ada tahu. Terus tapi kalian tuh kan perbedaan orang yang pede sama orang yang insecure kan kelihatan banget nih perbedaannya. Kira-kira apa sih perubahan-perubahan yang muncul setelah ngerasain insecure gitu menurut kalian sendiri? Aku dulu nih. Iya boleh Oke. boleh. Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya nggak ada pembeda antara orang yang percaya diri sama yang insecure. Oke. Karena di enggak juga, ibaratnya kalau dalam bahasa Sunda apa ya di Indonesia ini? Kayak tetap aja orang yang ngerasa percaya diri itu pasti ada satu titik di mana dia ngerasa insecure. benar sih, Cuman benar. mungkin dia udah mendapatkan problem solvingnya gimana nih buat ngatasin insecure gini. Ya, mungkin ya, apa tadi pertanyaannya? Perubahan-perubahan yang kelihatan dari orang itu tuh kayak misalnya sikapnya iya. kah atau perlakuannya kah ke orang lain kah gimana? Lebih murung. Pastinya gitu sih, kayak orang-orang yang ngerasa insecure tuh dari sikap dia, kayak dia jadi menarik diri. Maksudnya dia tuh gak mau gabung dulu sama orang-orang yang Bener. dia, Bener karena dia takut kebanting gitu kan. Tuh. Biasanya tuh kelihatan di akademis nggak sih biasanya misalnya nih kayak gitu. siswa yang pintar tapi tiba-tiba dia dikalahin sama siswa yang lebih pintar lagi. Iya, Biasanya gitu, tiba-tiba Terus menarik diri gitu ya dari diri. publik untuk coba membenahi diri gitu kali ya. Mungkin contohnya juga yang sering banget terjadi nih, misalnya dalam satu circle nih, misal isinya 4 orang, 3-tiganya mereka itu lolos di kepanitiaan apa, dia pasti bakal ngerasa kayak misalnya dia nggak lolos ya, dia pasti bakal ngerasa kayak aduh kok aku nggak lolos, aku masih bisa temenan sama mereka nggak sih sebenarnya gitu. Bener. Oh ya, jadi ternyata dampaknya bisa sejauh itu ya. Bener banget. Nah tapi kalau dari kalian sendiri nih ya, pernah nggak sih kalian tuh insecure sampai merubah cara pandang kalian terhadap diri sendiri gitu? Pernah Oke, sih. pernah banget Pernah ya.
Aku Aduh, baru-baru gimana tuh? ini sih ngerasain itu. Karena kemarin aku tuh ngerasa insecure banget dengan kacamata aku. Itu tuh bikin aku ngerasa aduh Oh. aku jelek banget. Dan akhirnya aku ganti kacamata yang baru gitu. Oh ini baru kacamatanya? Iya. Jujur Coba, banget. coba. Aduh guys, kita lihat El pakai kacamata baru. Dari endorse ya, tapi semoga orang masuk Aduh tapi kita boleh lah. iya aku juga masih malu loh pakai Nggak apa-apa, ini. Coba Di show. guys kita lihat El pakai kacamata barunya Ini guys. before-nya udah cantik, Iya, kita after-nya secantik apa? Aduh kita lihat ya. Kacamata baru. Asik. Oh my god. Aduh, terpesona. Jujur cocok sih. Jujur aku pakai softline juga tahu. Aku pakai ini jadi nggak terlalu jelas gitu. Jadi minus. Malah Iya karena dua-duanya Minus, minus ya. bener banget. Kalau ibarat Plus. kalau Apa tuh? minus dong, minus. Apa tadi itu mau apa? ibarat kalau lagunya Bernada yang baru tuh Rabun Jauh. Makin jauh dia lagunya. Jauh makin jauh ya. Jauh ya. Ini bernadi kali ya. Bernadi. Iya, semua orang bernadi guys. Iya sih. Aduh. Berarti dengan kamu ganti kacamata baru itu menjadi salah satu cara kamu juga ya untuk mengatasi insecure kamu itu Benar tadi. banget. Raffian, gimana Raffian? Kalau aku, aduh masalah kita sama lagi El. Oh iya. Gimana? Kacamata. Ini juga pakai kacamata loh. Iya lagi. Dulu pas aku masih pakai kacamata yang iya, iya. kayak gini. Ini mas-mas editor nih dari awal masuk dia udah mau main mulu. Aduh, gimana nih ganti gitu Iya, ya. Pro editing kita tuh kalau mungkin ganti kacamata sih, oke. Temen yang support berarti nggak sih? Sekarang aku ganti kacamata, cuman di awal emang kayak oh iya, pakai kacamata yang frame foto aku kayak dosen gitu. Aku kelihatan lebih tua, cuman akhirnya cara menanggulanginya ya udah aku beli frame baru kayak dilihat oke juga. Wes. Bener banget sih. Tapi berarti kamu melihat tadi dari mamas-mamas kru kita tadi itu sebagai bentuk support kan ya berarti kepada kamu. Iya, Bukan bukan sebagai menjatuhkan. komentar buruk kan. Atau Iya, menjatuhkan. cuman awalnya aku tuh kayak jadi memandang diri aku tuh jadi nggak percaya diri gitu loh. Cuman pada akhirnya setelah aku, nah ini juga sebagai problem solving teman-teman juga ya. Jadi ibaratnya di balik setiap omongan yang mungkin masuk ke hati, tapi kalau kita cerna lagi, oh bener juga. Ibaratnya kayak mau sampai kapan kita punya image kayak gini gitu loh. Kalau Bener bukan sih. kita yang merubahnya gitu kan. Tuh. Oke, jadi tadi kita udah banyak ya bahas apa sih insecure, terus penyebabnya dan dampaknya. Nah, jadi kita juga ngambil kesimpulan kalau ternyata hampir setiap orang itu pasti pernah ngerasa insecure ya guys. Nah, tapi nih, apakah rasa insecure itu akan kita biarkan? Tentunya tidak. Tentu enggak dong ya. Nah, terus No. terus gimana sih guys untuk mengatasi rasa insecure itu? Oke, mungkin kalau aku itu mulai dengan nggak membandingkan diri sama orang lain terus. Oke. Karena ya setiap orang punya Kemampuan yang masing-masing. kemampuannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dari situ aku kayak, aduh kayaknya aku nggak perlu deh ngebandingin aku sama dia. Ya aku juga bisa kok sesuatu hal yang lain gitu. Benar-benar. Tuh, jadi berarti kita juga harus juga bisa fokus ke diri kita sendiri. Kayak kita harus tahu apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakuin sekarang, ke depannya dan seterusnya. Kita jangan selalu melihat ke orang lain gitu loh, karena belum tentu yang kita punya ini nggak ada karena belum tentu yang kita punya tuh jelek gitu loh. Ibaratnya siapa tahu yang kita bisa orang lain belum bisa. Nah, itu dia. Dan juga ini nggak sih, jangan terlalu memfokuskan diri kita ke kata-kata yang orang kasih ke kita. Iya. Karena kalau misalnya kita terlalu put into the word yang mereka kasih ke kita, yang ada malah kita semakin terpuruk, semakin nggak mau berkembang, yang ada malah stuck di zona itu aja gitu. Dan balik lagi ke yang tadi kalian bilang ya, kita nggak boleh terlalu bandingin diri kita sama orang lain. Kita balik lagi juga, orang lain pun pasti juga kita nggak tahu ya apa yang terjadi di baliknya gitu. Kita cuma ngelihat orang lain tuh kayak udah di puncak tertinggi mereka, tapi kita nggak pernah tahu proses yang mereka alami itu kayak gimana, kegagalan yang pernah mereka alami itu bagaimana, dan proses selama ini untuk menjadi seperti itu tuh juga kayak gimana. Nah, tapi kan kalian ini pasti pernah ngalamin kayak insecure terus kayak bisa ngatasinnya. Kira-kira apa sih cara sederhana yang kalian lakuin untuk kayak menyelesaikan masalah tersebut? Caranya ya seterusnya. Kalau dari aku pribadi, sesuai yang tadi aku bilang nih, fokus sama diri sendiri dulu. Ibaratnya nggak apa-apa kamu narik diri dari lingkungan, tapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu diambil
dalam-dalam gitu loh masalahnya. Gak usah terlalu diambil pusing lah ya. Ya, justru dengan kamu menarik diri itu jadi bahan buat kamu memperbaiki apa yang misalkan memang ada yang kurang dari kamu. Kayak apa yang harus kamu tingkatin, apa yang harus kamu kembangin dari diri kamu. Jadi jangan dijadiin insecure itu sebagai bahan untuk kamu berhenti di satu langkah. Tapi jadiin insecure itu atau misalkan rasa malu itu jadi semangat buat kita gitu loh, Iya, buat benar-benar. lebih berkembang ke depannya gitu. Tuh contohnya tadi yang kayak kacamata kamu. Benar, Kan jadi ternyata emang bener emang aku lebih cakep nih kalau kacamata aku ganti. Benar. Jadi ibaratnya dibalik teman yang mungkin menghina, tapi kalau kita cermatin lagi justru itu pesan baik buat kita gitu. Ya, loh. benar. Makanya jangan terlalu menganggap apa ya ini bisa dibilang mungkin di sebagian orang ini nggak bakal masuk, tapi kalau menurut aku dengan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan jangan terlalu diambil hati, justru ambil sisi positifnya aja. Benar Setuju banget sih. sih. Setuju. Mungkin tapi orang nggak mungkin langsung kayak bisa menerima kali ya, Ya, jadi kayak iya. diproses dulu. Mungkin memang Benar prosesnya ada yang cepat, ada yang lama. Benar. Berarti nantinya kalau misalnya kita udah fokus ke diri kita, udah menghargai apa yang kita punya, nantinya akan tumbuh yang namanya self love gitu Bener ya. banget tuh. Dan karenanya self love itu merupakan sebuah kesehatan tau. Kok gitu? Iya. Iya. Gimana tuh? Tadi aku baca di mana ya? Di X kayaknya. Itu tuh katanya merupakan suatu hal yang bisa bikin pokoknya berhubungan lah sama kesehatan gitu. Karena cara biar kita bisa peduli sama orang, itu kita juga harus peduli sama diri sendiri dulu. Oh, iya sih, benar-benar, Tuh. benar-benar. Gitu ya. Mm-mm. Self love tuh gitu. Betul. Kan sering banget ya kita lihat self love, love yourself gitu. Jadi itu tuh kayak bukan cuman buat pajangan doang, sebenarnya tuh maknanya tuh deep banget Iya, buat bener kita gitu. banget. Kayak pengaruhnya tuh bener-bener bisa banget ngubah cara pandang kita dan ngubah perlakuan kita gitu. Ya, Bener. ibaratnya kita tahu batasan di mana buat kita menghargai diri kita sendiri atau Ah, orang lain menghargai kita benar. sendiri. Mm-mm. Oke, nah tapi ya guys, aku tuh pernah denger orang ngomong kalau self love itu katanya egois, karena katanya kita terlalu manjain diri sendiri dan terlalu fokus lah sama diri sendiri. Kalau dari kalian gimana nih, setuju atau enggak kalau self love dibilang egois? Enggak sih. Itu apa ya? Justru itu salah besar gak sih? Menurut aku pribadi ya. Iya, aku juga sih mikirnya. Kalau kata Panji ini menurut saya pribadi, biar orang lain gak ada yang nyangka, ini menurut saya pribadi itu salah besar. Karena seperti yang tadi aku bilang, self love itu ya cara untuk kita mengenali batasan-batasan untuk diri kita sendiri, bukan egois ya harusnya. Ya karena itu tadi kita kalau mau peduli sama orang, kita harus peduli sama diri sendiri dulu. Itu dia. Nah, tapi kadang tuh kan karena terlalu self love sama diri sendiri tuh biasanya tuh muncullah sifat NPD atau narsistik gitu ke diri sendiri. Nah, kira-kira apa sih bedanya self love yang sehat sama self love yang toxic atau kayak too much yang ada malah kita terlalu membanggakan diri kita sendiri dan buat orang lain malah jadi insecure gitu Iya ya? benar. Gimana tuh kalau menurut kalian? Bedanya self love yang baik sama yang toxic ya, sehat Benar. toxic. Menurut aku sih ibaratnya nih kalau misalkan self love yang benar-benar baik itu dia tuh memang fokus sama diri dia sendiri, dia sayang cinta buat sama diri sendiri ibaratnya, tapi tanpa membuat dampak buruk ke orang lain gitu. Benar. Kalau misalkan yang toxic nih ya udah pasti kayak dia mentingin diri dia, tapi tanpa dia juga melihat kondisi di mana atau misalkan di situ dia juga harus lihat situasi atau misalkan kondisi buat orang lain. Berarti itu NPD gitu loh. Tapi biasanya orang NPD tuh nggak sadar tau kalau dia tuh Nah, itu NPD. dia. Iya, nah itu dia. Jadi itu salah satu self love yang gak sehat tadi ya. Dia kayak terlalu membanggakan dirinya dia sendiri tapi tanpa kayak dia tuh kayak ternyata too much gitu loh. Dia Iya. dalam satu sentence dia kayak udah ngomongin 100 kali kali ya, ngebanggain dirinya sendiri gitu. Dan Kadang itu bahkan bisa bikin orang insecure tuh dari situ. bener Iya. banget. Kayak nggak- Malah jengkel juga yang ada. Di dunia ini tuh nggak semua tentang elu Iya. gitu loh. Jadi tuh kayak ibaratkan dia tuh main karakter kali ya gitu. Bro kira dia MC. Oke, jadi itu tadi ya gimana sih kita buat ngatasin rasa insecure dan buat numbuhin rasa self love gitu ke diri kita sendiri. Nah, sekarang aku mau kalian nih boleh dong kasih satu pesan atau pesan singkat gitu ke teman-teman yang mungkin lagi ngerasa insecure di luaran sana nih. Kira-kira kalian mau bilang apa nih, guys? Kata-kata nih. Kata-kata hari ini Kata-kata mulai dari hari siapa? ini. Dari Mbak El dulu.
Kata-kata hari kamu ini, El. aja sih. Oh, boleh nih, Aku siapa nggak ada dulu? sih. Aduh. Aku nggak ada sih. Nggak ada. Episode, Tapi enggak ya? Ada yang tadi kita udah bahas di depan. ini terbesit kayak tadi spontan gitu. Kalau mungkin kamu merasa insecure, kayaknya kamu kurang bersyukur. Oke, berarti kita emang harus mensyukuri apa yang udah kita punya ya. Setuju. Nah, kalau dari El nih ada nggak nih El? Singkat saja kali. Singkat saja, mungkin bisa. Tanya dong, Kata-kata hari kata-katanya. ini apa ya? Jujur aku nggak nyiapin kata-kata ya. Heeh. Atau boleh kalau mungkin kamu merasa insecure, kayaknya kamu harus makan kue cucur. Tahu dong. Sebenarnya kue cucur itu bisa jadi kayak bikin self love Mungkin gitu bisa. ya. Iya. Bisa. Karena mungkin dia suka kue cucur jadi kayak biar self love beli kue Jadi cucur. happy mood juga kali ya. Maksudnya gitu, benar pesannya di situ. Bener. Udah itu pakai yang tadi aja. Aja. Oh gitu. Jujur awkward ya. So teman-teman, kan dari tadi kita udah ngomongin banyak banget nih ya Iya, tentang banget. insecure, cara penanganannya, dan aku bisa tarik kesimpulan sih dari Raffi dan juga El kalau misalnya semua orang itu pasti pernah dan wajar banget buat ngerasain insecure, baik perempuan, laki-laki, dan semuanya itu punya cara sendiri nih buat ngatasin masalah insecure yang dimilikinya. Dan macam-macam insecure tuh nggak ternyata cuman bukan penampilan ya, ada dari faktor akademis, faktor karena ngelihat keberhasilan orang lain dan lain-lainnya juga gitu. Bener banget. Dan mungkin ya emang kita nggak bisa langsung ya menghilangkan rasa insecure tadi, tapi kita bisa pelan-pelan untuk belajar nggak terkontrol sama rasa itu. Nah, So, Growmates, itu dia tadi obrolan kita di siang hari ini. Kalau misalnya kamu ngerasa obrolan kita ini bermanfaat, boleh banget buat share podcast ini ke teman-teman terdekat kamu. Dan mungkin kalau misalnya kamu punya cerita tentang insecurity atau perjalanan kamu buat ngatasinnya, boleh juga nih buat cerita ke kita. Tapi Kak, kalau misalkan mau cerita nih, kita punya masalah, mau cerita, mau curhat, kita harus kemana kita ceritanya? Oke, jadi kalau misalnya kamu mau share cerita kamu, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Tell Insecurities. Dan boleh banget nih juga di follow, karena kita bakalan banyak share-share ya tentang informasi agenda kita selanjutnya ya pokoknya guys. dipantengin terus karena kita kegiatannya nggak stop di sini Iya, aja bener teman-teman, banget. masih banyak banget plan-plan lain Oh. yang pastinya plan positif ya. Iya, dan yang, gak kalah seru sama ini pokoknya. yang kita mau sih dengan adanya kegiatan ini teman-teman jadi nggak insecure lagi Iya, dan bener. mulai open eyes-nya untuk kayak ternyata aku punya banyak Iya, kelebihan-kelebihan. kata aku cukup kok ya. Ternyata kita cukup. Iya. Oke teman-teman, tapi sebelum closingan kita berdua nih ya punya jargon loh. Kalau Ya, bisa lihat bener dari backdropnya nih, talent Oh. securities, Rupawan rupawan jiwa, jiwa, cakap mental. Itu belakangnya gimana tuh Kak? Oh iya dulu gini. Oke, gimana nih, Bisa Gil? kita bilang talent securities podcast, kalian jawabnya rupawan jiwa, cakap mental. Coba, kita coba. Oke. Coba dulu kali ya. Iya, Oke, aman go. banget, aman banget. Oke, boleh yuk dicoba. Ya. Tuh, 2, 3. Rupawan jiwa, Cakap mental. mental. Oke, udah aman ya. Dapat. Aba-aba kita ngomong Talent Securities Podcast. Oke. Oke. Udah siap, Rafin El udah siap? Udah siap Oke, banget. teman-teman juga kalau mau ikutan boleh banget ya. Oke. Oke. So, Talent Securities Podcast, Rupawan Jiwa,